Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Kembali lagi bertemu di ibadah online dengan Kamala. Dan Kamala gak sendirian, Kamala ada temannya, kita panggilin Kak Ivy. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, kita berdua akan memimpin ibadah online Sekolah Minggu Jakarta City Blessing Green Lake City. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk Kak. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan minggu ini kami boleh kembali berkumpul untuk kami mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kami percaya dan kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat dan taburan firman Tuhan yang membuat kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik sudah siap ya? Ayo kita nyanyikan satu lagu. Yang pertama apa Kak Ivy? Ada satu sobatku yang setia. Ya, namanya siapa? Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam
dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sayang semua, Yesus sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, Yesus sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Adik-adik yang mau memberi persembahan, nanti adik-adik bilang mama papa bisa transfer di bawah ini ya. Oh ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang spesial loh. Wah, saya jadi nggak sabar nih Kak, mau dengar juga nih. Yuk kita perhatikan dulu yuk. Ya, Kita doa dulu ya Kak. ya kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk menyaksikan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar, apa yang kami tahu Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang berbicara pada kami Tuhan. Kami diberkati, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Nuh di dalam firman Tuhan. Adik-adik udah siap ya? Siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada zaman Nuh itu manusia semakin banyak. Nah adik-adik, dan kejahatannya juga semakin bertambah. Dan Nuh pergi ke kota itu adik-adik, dan dia memperingatkan kepada orang-orang di situ. Apa kata si Nuh? Kejahatan kalian tidak boleh diteruskan. Berpalinglah dari penyembahan berhala kalian. Nah itu kata si Nuh. Nuh berkata lagi, kembalilah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu
dan memberikan kita segala yang kita punya. Itu Nuh sampaikan pada orang-orang itu adik-adik. Tetapi orang-orang itu ada yang berkata, Tuhan tidak memberikan apapun kepadaku. Aku mencurinya. Hah, ada juga yang berkata seperti ini adik-adik. Nuh berpikir bahwa dia lebih baik dari siapapun juga. Nah, itu orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi adik-adik, Nuh tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Nuh. Aku menyesal telah menciptakan manusia karena mereka jahat dan tidak mau diatur. Maka aku akan melenyapkan mereka. Nuh, kau telah setia, dirikanlah sebuah kapal bagimu, karena aku akan membanjiri seluruh bumi. Nuh taat dan mulai mendirikan sebuah bahtera. Ia mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi orang-orang yang melihatnya berkata, gimana sih Nuh? Dia pikir dia bisa mengampungkan kapal di atas tanah kering. Omong kosong. ada juga yang berkata begini adik-adik. Apa selanjutnya yang ia pikirkan? Dan setelah bahtera itu selesai, Tuhan menyuruh Nuh untuk mengambil 7 pasang dari setiap jenis hewan dan burung yang akan digunakan sebagai makanan, dan sepasang dari masing-masing jenis yang tidak digunakan sebagai makanan. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Sekarang aku telah melihat semuanya. Nuh tua menghabiskan 120 tahun mendirikan kapal besar itu. Tetapi ia tidak pernah berpikir siapa yang akan menutup pintunya. Adik-adik, ada juga yang berkata begini orang-orang itu. Mungkinkah ia gila? Atau ia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui? Kamu jangan mulai berkhotbah seperti Nuh. Nah adik-adik, setelah semuanya selesai, beberapa hari kemudian, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar adik-adik. Langit terbuka dan hujan turun. Banjir naik dengan cepatnya adik-adik. Mungkin Nuh benar tentang bahteranya. Jangan khawatir, sebelumnya belum pernah ada cukup air untuk mengapungkan kapal itu. Ya, tetapi sebelumnya juga tidak pernah hujan seperti ini. Lihat, pintu bahtera Nuh sedang menutup. Tetapi siapa yang menutupnya? Mungkin Tuhannya Nuh. Tetapi sudah terlambat. Orang-orang yang telah menolak Tuhan sepanjang hidupnya kini melihat bahwa Tuhan juga akhirnya menolak mereka, dan hujan turun tidak berhenti-hentinya selama 40 hari dan 40 malam. Nah adik-adik, banjirnya besar sekali. Wah, gunung-gunung hampir tertutup semuanya. Waduh, airnya semakin tinggi, dan tinggi. Air menyapu seluruh daratan dan naik hingga melebihi puncak-puncak gunung. Seluruh bumi tertutup air. Hanya bahtera Nuh yang besar itu yang selamat. Banjir itu menghancurkan segala kejahatan di bumi. Sementara hujan tanpa henti, Nuh dan keluarganya bekerja keras untuk memelihara binatang-binatang yang ada dalam bahtera. Sudah kau beri makan sapi-sapi dan domba-dombanya, Sam? Ya, baru saja selesai. Sekarang aku akan memberi makan binatang melata. Dan sekarang aku harus membersihkan sapi-sapi dan domba-domba. Dan kemudian binatang melata. Nah, adik-adik, suatu hari Nuh keluar. Hujan sudah berhenti, tetapi bahtera masih mengapung di atas bumi yang banjir. Tidak terlihat tanah kering sama sekali. Kita sudah berada di dalam bahtera ini selama 6 bulan. Kapan ya kita bisa melihat daratan lagi?
Mungkin saja masih ada 6 bulan ke depan. Dan apa ya yang akan kita temukan ketika kita akan keluar? Bulan demi bulan keluarga Nuh menunggu di dalam bahtera. Nah, adik-adik, akhirnya ketinggian air mulai turun. Bahtera mendarat di puncak gunung Ararat. Kata Nuh, aku akan melepaskan seekor merpati. Jika ia tidak kembali, berarti ia telah menemukan tanah yang kering. Merpati itu menghilang dari pandangan. Nuh memandang ke langit. Setelah beberapa jam terbang di udara, merpati itu kembali. Dan beberapa hari kemudian, Nuh kembali melepaskan merpati dan ia kembali lagi. Hei, setangkai ranting pohon zaitun. Berarti ada daratan yang sudah mengering kembali. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan seekor merpati untuk ketiga kalinya. Kali ini, merpati tidak kembali. Ia telah menemukan tempat untuk bersarang. Wah, Nuh sangat senang. Nuh dan keluarga begitu bersemangat untuk keluar dari bahtera. Setiap hari mereka memperhatikan tanda-tanda adanya daratan yang kering. Setahun berlalu dari pertama kali terjadinya banjir. Nuh keluar menuju daratan kering. Hanya ada 8 orang yang selamat dari banjir itu. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, beserta istrinya masing-masing. Oh tanah, aku sangat merindukanmu. Sinar matahari yang hangat di wajahku dan rumput di bawah kakiku terasa nikmat sekali. Semua yang jahat telah berlalu melalui kita. Tuhan memberi sebuah permulaan baru bagi manusia. Kita harus mentaati Tuhan dan mengajarkan semua orang yang mengikuti kita untuk mentaatinya. Nah, adik-adik, akhirnya Nuh dan keluarganya bisa berada di tanah yang kering. Mereka bisa mendarat adik-adik selama beberapa bulan di dalam bahtera. Nah adik-adik, hal yang pertama yang Nuh lakukan ialah ia mendirikan mezbah. Dan ada pelangi. Coba adik-adik lihat, ada gambar pelangi sebagai janji yang Tuhan berikan bahwa Tuhan tidak akan memberikan air bah yang seperti zaman Nuh lagi. Nah, janji yang baik itu terjadi karena apa adik-adik? Ada mezbah yang Nuh dirikan. Dan di dalam mezbah itu ada korban. Korban adik-adik yang melambangkan Kristus sebagai korban yang kudus, yang tak bercacat bagi kita adik-adik. Nah, dengan ada korban itu, ada janji keselamatan bagi kita. Ya adik-adik, puji Tuhan, kita mempunyai korban yang tidak bercacat, yaitu Kristus yang memberikan keselamatan yang sempurna bagi kita. Tuhan Yesus sangat baik karena Dia adalah korban yang hidup bagi kita. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita sudah selesai. Nanti kita ketemu minggu depan lagi. Tetap semangat ya adik-adik. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.